Menyambung dari pertanyaan terakhir dari tayangan tadi, yaitu apakah kemudian dari Koalisi Indonesia Maju ini akan mengumumkan pendamping Prabowo Subianto setelah mendengarkan putusan MK yang rencananya akan diumumkan pada hari Senin 16 Oktober besok. Dan akankah putusan MK tersebut menjadi tiket, menjadi karpet merah Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping dari Prabowo Subianto di pemilu 2024. Sebagai awalan dan mungkin sedikit kisi-kisi jawaban, saya akan kutip. Ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra ketika menghadiri acara DPD Gerindra Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pada saat menemui wartawan dan juga ditanya kapan sih Pak ini Gerindra dan juga partai-partai pendukung di Koalisi Indonesia Maju mengumumkan nama pendamping Pak Prabowo, Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa jawabannya seperti ini. Tunggu, sabar. Pasti ada nama yang dimaksud. Minggu depan. Ini hari apa? Ini hari Minggu, berarti Senin atau Selasa. Nah, kita akan tunggu apakah memang Senin atau Selasa setelah putusan MK untuk bisa membahas mengenai hal ini dan juga memberikan jawaban secara pasti. Dari Gerindra sudah hadir Bang Habibur Rahman bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, gimana kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan mengenai hal ini dari sudut pandang pengamat politik dan juga komunikasi politik, yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum. Malam, baik, Putri. Iya, dan juga dari PDIP, karena kalau kita tahu bahwa kan Mas Gibran ini merupakan kader dari PDIP, bagaimana bisa kemudian digayat, dilirik, bahkan kabarnya Pak Prabowo juga sudah melamar peminang 5-7 kali, ada yang mengatakan seperti itu. Nanti PDIP seperti apa langkahnya, Pak Petrus Celestinus akan bisa memberikan pandangan kepada kita. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam. Baik, dan juga untuk menyoroti mengenai putusan MK ini kita akan dengarkan nanti keterangan pengamat hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, selamat malam Bang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, langsung saja kita akan minta jawaban kepastian dari Bang Habib. Betul nggak statement pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi itu? Ya antara Senin atau Selasa diumumkan. Saya kebetulan tadi ada bersama beliau ya, Pak Ahmad Muzani. Itu kan pernyataan spontan dan lisan ya, artinya salah tidak tapi tidak persis seperti Senin atau Selasa besok. Yang jelas ini kan hari Minggu, nggak mungkin kan diumumkan hari ini ya kan. Dan kita masih punya cukup waktu untuk memutuskan. Jadi bisa jadi Senin, bisa jadi Selasa, ya bisa jadi hari-hari berikutnya. Tapi selama sebelum ditutupnya pendaftaran oleh KPU. Baik, tapi kuncinya adalah setelah putusan MK. Ini betul-betul dinantikan nih Bang, pengaruh ini ya, putusan MK tentu salah satu hal yang akan menjadi acuan ya bagi Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik dalam memutuskan siapa cawapres yang akan dipilih ya. Tentu akan menjadi salah satu acuan. Kalau dikabulkan sehingga Mas Gibran juga bisa mencalonkan diri, akan menggait Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo? Ya, jadi gini, ada dua hal ya. Ada dinamika pengungkapan penyampaian aspirasi di masyarakat, termasuk dari daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Ada yang menyampaikan dukungan kepada Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu banyak sekali, bukan hanya dari Gerindra, dari masyarakat sipil lainnya juga banyak ya. Sehingga menurut saya logikanya itu kan tentu akan dicermati, akan dimusyawarahkan, ya, akan dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Karena domainnya ada di mereka, di Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik, tentu saya tidak bisa memberikan jawaban. Apakah kalau Mas Gibran memang memungkinkan, otomatis cawapresnya Pak Prabowo. Kalau Anda tanya ke Habibur Rahman wakil rakyat Jakarta Timur, saya berharap sih Pak Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke, itu harapannya. Tapi itu kan ada di tangan Pak Prabowo ya, pengambilan keputusannya. Yang kedua, ya tentu juga harus mempertimbangkan perkenan dari Mas Gibrannya sendiri, ya kan? Karena kan kita juga belum belum dapat konfirmasi secara tegas dari beliau apakah berkenan atau tidak. Jadi kalau koalisi berkenan, kemudian kalau Pak Gibran berkenan, ya kami berharap itu bisa terwujud. Jadi, saya sebagai wakil rakyat Jakarta Timur, bukan waketum Gerindra ya. Jadi ketika dilamar kabarnya ada yang ngomong 5 kali, 7 kali, belum ada kata yes-nya dari Mas Gibran, belum ada? Saya pikir itu juga tidak salah apa yang disampaikan Mas Gibran, tetapi kan memang kita belum sampai pada putusan MK ya. Baik. Jadi sama-sama masih abstrak itu
wacana ini abstrak sampai dengan apakah MK besok mengabulkan. Ya, kalau Baik. doa kami sih dikabulkan ya, doa saya. Ya. Pak Petrus, Bang Habib ini doanya dikabulkan, Pak Petrus. Apakah bisa Pak Petrus juga masih bersama kami tentunya? Apakah komunikasi masih bisa berlanjut? Ya, Pak Petrus? Ya, Ya, baik Pak Petrus. Ya, kalau Bang Habib ini kan berharapnya, berdoanya putusan MK dikabulkan dan memang bisa Mas Gibran ini menjadi pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Padahal kan kalau kita tahu Mas Gibran ini merupakan kader dari PDI Perjuangan, Pak Petrus. ya, kalau kami berharap besok itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara lengkap menyatakan diri mundur dari perkara ini. Karena pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan salah satu pemohon perkara uji material ini, yaitu Partai PSI, ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep. Yang kedua, 9 hakim konstitusi ini kami lihat juga berkepentingan, yaitu uji material mengenai batas minimum usia presiden ini atau usia calon wakil presiden ini adalah merupakan wewenang DPR dan pemerintah melalui proses legislasi. Sehingga kalau misalnya hakim konstitusi ini akhirnya kemudian memutus baik mengabulkan atau terutama mengabulkannya, maka itu akan menjadi pintu masuk buat Mahkamah Konstitusi pun berkepentingan dengan mengubah batas minimum usia seorang calon hakim konstitusi, bahkan juga batas usia maksimum untuk pensiun seorang hakim konstitusi akan diubah melalui mekanisme uji material di Mahkamah Konstitusi. Padahal itu sesungguhnya adalah wewenang DPR dan pemerintah. Jadi kami berharap besok itu tidak ada putusan mengenai pokok perkara, tapi 9 hakim konstitusi menyatakan mundur karena berkepentingan. Baik. Ya, Baik, Pak Petrus. antara lain Ketua Mahkamah Konstitusinya memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pemohon, yaitu Partai PSI yang ketua umumnya Kaisang Pangarep. Baik. Pak Petrus Begitu. itu baru menjawab satu hal. Nanti setelah jeda Pak Petrus mungkin bisa berikan tanggapan tadi soal Mas Gibrannya, begitu bagaimana kemudian dilirik oleh Koalisi Indonesia Maju. Bang Ferry nanti setelah jeda bisa berikan tanggapan terhadap harapan yang disampaikan Pak Petrus, berharap tidak ada putusan mengenai pokok perkara, tapi 9 hakim konstitusi ini mundur dari kasus ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya setelah jeda. Kami sudah kembali.